Saudari-saudara kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini. Ibadah Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Saudara-saudari kekasih-kekasih di dalam Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk memasuki ibadah kita saat ini dan bersama-sama kita mengambil saat hening. Marilah kita menaikkan nyanyian kita, Kidung Muda-Mudi KMM nomor 144, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bagai bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Amin. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang ketiga, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah pemilik kehidupan dan Ia senantiasa memelihara seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Ibadah sebagai tanda akan pemeliharaan Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan. Di dalam kasih-Nya itu kita menikmati kebahagiaan dan kemenangan dari rasa takut, khawatir dan kebimbangan akan hidup kita sekarang dan di masa yang akan datang. Demikianlah makna tema kebaktian kita hari ini, upah keberanian maju bersama Tuhan. Dilandaskan pada Mazmur 123. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama, 2 dan yang keempat, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia. Manunggalah gereja bertuhan yang besar. Aneka kurnianya, desa baptisannya, desa perjamuannya, desa harapannya. Gereja takkan punah selama-lamanya. Gereja takkan punah selama-lamanya. Dibimbing tangan Tuhan, dibelah kasih-Nya. Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Marilah kita camkan sabda pembimbing ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapannya, memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa sering-sering kami gagal menyelami maksud yang Tuhan nyatakan. Dalam kekurangan, kesukaran, kami lebih sering mengeluh daripada berseru padamu. Dalam keterbatasan pikiran, kami lebih sering bersandar pada kemampuan kami sendiri daripada percaya sepenuhnya dan berharap pada Allah. Kepadamu kami berseru, ya Bapa, ampunilah kami orang berdosa ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 30A, bait yang pertama, Angin Ribut Menyerang. Jemaat Tuhan, saya panggil bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Kita ambil berita anugerah di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 dan 2 demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kita menaikkan nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 30A tadi, bait yang ketiga, Angin Ribut Menyerang.
Jemaat Tuhan, silakan duduk. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama membuka hati kita untuk Roh Kudus berkarya bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, yang telah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hati, memberikan kami semua inspirasi dan kekuatan untuk dapat menangkap kebenaran sabda Tuhan. Terangilah kami, cerahkanlah hati kami, pikiran kami, untuk sungguh-sungguh dapat melihat pesan-pesan kebenaran firman yang disampaikan melalui pemberitaan firman pada hari ini. Dan biarlah firman Sang Bapa sampai kepada hati dan kami semua dimampukan memeliharanya di dalam ketaatan. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab dari Mazmur 123. Judul perikop, berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Amin. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah hari ini diberikan tema upah keberanian maju bersama Tuhan. Upah keberanian maju bersama Tuhan. Salah satu keadaan hidup di dunia yang bagaikan dalam perjalanan di gurun dunia atau padang gurun dunia, menghadapi situasi yang membuat kita tertekan. Tekanan dalam kehidupan dialami semua orang. Nah saudara, ada dua tekanan yang sering kita hadapi. Yang pertama-tama adalah tekanan dari luar dan tekanan dari dalam tentunya. Yang dari luar adalah situasi atau keadaan di luar diri kita, tetapi begitu berpengaruh terhadap diri kita. Entah itu berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sedang berlangsung, yang membuat situasi hidup kita
betul-betul di dalam tekanan. Demikian juga barangkali kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak selalu mudah kita sikapi, dan hal itu juga bisa menjadikan kita tertekan. Dengan demikian, situasi di luar kita pun dapat memberikan tekanan kepada kita sehingga kita merasa terhimpit dan sulit. Tekanan dari dalam. Setiap orang memiliki harapan-harapan, keinginan-keinginan. Segala sesuatu yang direncanakan yang tidak dapat tercapai atau terpenuhi sering-sering membuat situasi kehidupan seseorang juga dalam tekanan. Dia merasakan kecewa, dia merasakan putus harapan, dia merasakan stres yang berat. Nah, yang mana yang sering kita alami? Dari luar atau tekanan dari dalam? Sesungguhnya yang sering kita alami adalah dua-duanya. Tekanan dari luar maupun dari dalam. Dan itu sungguh-sungguh membuat kita merasa lemah, tak berdaya. Itulah juga yang membuat banyak orang ketika berhadapan dengan realitas adanya tekanan hidup itu, mereka kehilangan arah, kehilangan semangat, kehilangan daya kemampuannya. Dia tidak dapat melihat dirinya secara objektif lagi. Apa-apa yang ada pada dirinya tidak dianggap lagi, sehingga tidak mampu bergerak dan melangkah. Karena itu tepat bahwa tema kita hari ini, upah keberanian maju bersama Tuhan. Sekalipun kita di dalam tekanan dan dalam situasi yang tidak mudah, kita memiliki Tuhan. Kita bersama Tuhan. Kita tidak sendirian. Kita diperlengkapi dan kita akan mampu mengatasi situasi sulit yang kita hadapi atau tekanan kehidupan itu bersama Tuhan. Kalau kita membaca bacaan litani kita pada hari Minggu ini, Perjanjian Lama diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan mendapatkan contoh bagaimana umat Israel benar-benar dalam tekanan. Karena sudah selama 20 tahun di dalam tekanan bangsa Kanaan yang dipimpin oleh Raja Yabin dengan panglimanya Sisera. Bangsa Kanaan itu menindas begitu kuat dan bangsa Israel tertekan. Syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengirimkan pertolongannya melalui seorang nabiah namanya Deborah. Nabiah, orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman bagi umat, tetapi sekaligus Deborah adalah hakim bagi umat Israel. Dia yang memberikan keputusan-keputusan penting bagi bangsa itu, demikian juga pelayanan-pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan keadilan, membutuhkan sikap yang harus dibuatnya. Nah, Deborah diberikan firman oleh Allah menghadapi Sisera, panglima yang menakutkan itu, yang begitu kuatnya dengan 900 kereta besi. Bisa dibayangkan pada zaman itu dengan kekuatan kereta besi yang tidak dapat ditembus dengan panah-panah biasa. Dan itu sangat dibanggakan oleh bangsa Kanaan itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Israel akhirnya maju karena Tuhan yang memerintahkan maju berperang menghadapi bangsa yang telah menekannya. Deborah diperintahkan supaya membawa Barak, dan Barak berani maju perang kalau bersama-sama dengan Deborah. Akhirnya Deborah dan Barak memimpin dua suku Israel. Suku yang dipilih Allah bukan semua suku, Sebulun dan Naftali. Dua suku ini menghadapi kekuatan musuh dan kemenangan di pihak bangsa Israel. Tuhan yang mengacau balaukan situasi
kekuatan tentara lawan, sehingga sesungguhnya Tuhan sendiri yang berperang melawan musuh-musuh umatnya. Nah, kita akan kembali ke Mazmur. Kita melihat apa yang dilakukan oleh pemazmur yang merasakan tekanan di dalam hidupnya. Dia bukan melihat kejayaan dunia ini. Dia bukan mengandalkan kekuatan manusia, apalagi dirinya yang jelas di dalam keadaan direndahkan karena tidak berdaya. Dia berseru, "Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga." Dalam situasi yang berat, dia datang kepada Allah yang diakui sebagai raja. Kata bersemayam di surga bukan menunjukkan bahwa Allah jauh di sana, Allah yang tak terhampiri, bukan itu. Tetapi menunjukkan bahwa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang artinya Allah yang berkuasa atas semuanya. Kalau dia di surga, di atas sana berkuasa, maka seluruh alam semesta ada di bawah kekuasaannya. Dan itulah pengakuan yang dinyatakan oleh sang pemazmur ini kepada Allah yang disembahnya. Apa yang digambarkan ketika pemazmur ini menyampaikan seruannya kepada Allah yang bertahta di surga? Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudara, perhatikan, ada sebuah gambaran yang indah yang mau ditekankan pada ayat yang kedua ini, bahwa seruan hamba Allah, umat Israel, sang pemazmur itu kepada Allah seperti hamba yang memandang bukan wajah tuannya, bukan wajah nyonyanya, tetapi yang dipandang adalah tangan nyonya, tangan tuan. Apa artinya kata tangan? Dalam tradisi pemikiran atau tradisi kehidupan budaya Asia Barat Daya kuno, tangan itu sesuatu yang penting. Kalau dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, seorang hamba memandang tangan tuannya atau nyonyanya, itu berarti hamba itu pada posisi siap sedia. Sewaktu-waktu sang nyonya atau sang tuan menggerakkan tangannya sebagai kode, itu sang hamba mengetahui. Jadi kalau misalnya begini atau begini atau begini atau begini, itu sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh hamba itu. Jadi tangan ini menjadi kode penunjuk, perintah yang memberikan arah apa yang harus ia lakukan. Itu yang pertama. Tetapi dalam tradisi Alkitab juga kita melihat bahwa tangan Allah adalah tangan yang kuat teracung untuk membawa umat itu keluar dari penindasannya. Kita ingat bahwa Allah mengeluarkan Israel dari penindasan Mesir dengan lengannya yang teracung kuat. Lengan yang teracung, tangan yang kuat, yang menopang, yang dapat melindungi, yang dapat menghalau musuh. Allah yang bekerja dengan tangan kuasanya. Itulah yang nampak di dalam ungkapan hamba memandang tangan tuan atau nyonyanya. Jadi memposisikan diri sebagai pihak yang harus tanggap terhadap apa yang dikerjakan Allah, apa yang dikehendaki Allah, supaya hamba itu mengikuti dan menaatinya. Inilah sikap orang yang meminta kepada Tuhan atau yang sedang memerlukan pertolongan kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berharap ada tindakan dari Allah dan peka ketika Allah bertindak dengan tangannya,
dengan rencana dan kehendaknya yang disimbolkan dalam gerakan-gerakan yang orang percaya menunjukkan memiliki pengetahuan dan pengertian akan apa yang Allah kehendaki. Dia harus tanggap dan sigap melakukan setiap saat. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang menghadapi tekanan dan itu perasaan cemas, rasa takut atau rasa tidak berdaya menghadapi situasi yang sedang dialami, maka satu hal atau cara pertama, kita datang kepada Tuhan dengan sikap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita, dan sekaligus menyadari betapa lemahnya kita, sehingga kita tidak dapat berbuat apapun tanpa Allah campur tangan dan bertindak dalam kehidupan kita. Tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri, juga tidak dapat mengandalkan pertolongan manusia. Dan sebagaimana pemazmur tanpa jemu menaikkan permohonan dan seruannya kepada Tuhan melalui doa-doanya, melalui harapan-harapan yang terus disampaikan kepada Tuhan sampai Tuhan memenuhinya. Ada kesabaran, bukan permintaan instan semua beres, tetapi ada kesungguhan mencari hikmat Tuhan dan mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki sampai dia tahu bahwa pemberian Tuhan memberikan pertolongan kepadanya itulah yang terbaik bagi dirinya. Jadi sekali lagi meminta kepada Tuhan dalam iman atau dengan percaya itu bukan jalan pintas, bukan jalan cepat, mudah dan kilat, tetapi kita mau berserah penuh, mau mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mau mempercayakan hidup berarti sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan yang sanggup memberikan segala persoalan yang kita hadapi ini dapat kita selesaikan dalam hikmat dan penyertaannya, dengan kuasa tangannya, dengan tindakannya terhadap kita, dan Ia yang dapat memberikan perkara-perkara yang luar biasa kita alami di dalam hidup kita. Namun jangan terbuai hanya dengan perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang sederhana pun Allah bekerja di sana untuk memberikan kebaikannya kepada kita, untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya. Dan itu yang sering kita jalani sehari-hari. Sepertinya hal biasa, tetapi kalau tidak Allah yang bekerja, kita tidak sanggup melakukannya. Cara yang kedua, ketika kita menghadapi situasi tertekan, situasi ketakutan dalam hidup, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil Matius yang kita renungkan pada saat ini sebagai bacaan leksionari kita, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tentang seorang tuan yang pergi jauh dan mempercayakan talenta-talenta kepada hamba-hambanya. Di sana ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan kita tahu yang 5 dan 2 telah mengembangkannya talenta itu dengan baik, dan kemudian mendapat pujian dari tuannya ketika tuan itu datang kembali. Namun yang 1 talenta, yang mendapatkan 1 talenta, dia menyimpannya, dia tidak mengembangkannya, karena takut bahwa sang tuan nanti akan kecewa apabila dia tidak berhasil, karena tuannya itu tuan yang kejam, tuan yang bengis. Itulah yang terjadi pada hamba yang diberi 1 talenta tadi, yang akhirnya justru mendapat hukuman. Jadi perumpamaan ini menggambarkan cara hidup kita, bagaimana kita bisa mengatasi tekanan hidup ini. Gunakan talenta pemberian Tuhan secara optimal, jangan setengah-tengah. Jangan khawatir, lakukan apa yang menjadi tugasmu, dan keberhasilan bukan kita yang menentukan. Allah bekerja, Tuhan bekerja. Tugas kita adalah lakukan yang menjadi bagian kita. Usahakan talentamu dengan secara optimal, dan keberhasilanmu akan mengenyahkan segala kekhawatiran. Tuhan menolongmu untuk melihat betapa besar kasih dan pertolongannya dalam hidup kita, memberanikan kita untuk berhadapan dengan realitas. Jangan menjadi orang yang tidak berani maju. Lebih parah lagi,
Ketika orang tidak mengalami apapun, tidak mau melakukan apapun, tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan keberhasilan. Malah dia dikatakan sudah kalah sebelum bertempur. Sudah kalah dan sudah menyerah sebelum berperang. Itulah sikap pengecut. Ketika orang diberi kepercayaan kepada Tuhan, ketika orang diberi kemampuan tidak bisa menggunakannya, akhirnya dia tertimbun, tertekan oleh rasa cemas dan kekhawatirannya saja, dan tidak ada jalan keluar untuk itu. Karena tidak mau mengembangkan kemampuan, bakat-bakat, keterampilan, hikmat yang Tuhan berikan kepada dirinya untuk dikembangkan dan digunakannya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, ketika kita menyadari memang kita berada di dalam tekanan, kita harus senantiasa waspada. Kita jangan pongah dengan semua yang sudah kita miliki atau keberhasilan kita. Kita harus tetap mawas diri, siap sedia. Kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Waspada dengan ketakutan. Bukan dikuasai ketakutan, tetapi mewaspadai ketakutan itu. Jadi saudara, dalam batas tertentu, ketakutan itu baik. Menjadikan kita mau dikontrol. Kita tidak sembrono. Kalau orang tidak punya rasa takut, maka dia akan melakukan apa saja dengan sembrono, dengan tanpa terukur. Tetapi dengan memiliki rasa takut, dia dapat mengetahui segala sesuatu dengan memperhatikan lebih cermat. Dia dapat melakukan sesuatu dengan lebih merencanakannya dengan baik. Dan karena ada ketakutan. Jadi ketakutan itu seperti sebuah tanda peringatan bagi kita untuk selalu waspada dan hati-hati di dalam melangkah. Kita tidak dengan sembrono lalu akan menerabas bahaya. Itulah ketakutan yang diberikan kepada kita untuk tetap kita waspadai. Jangan sampai ketakutan justru yang menguasai, tetapi kita berjaga-jaga agar ketakutan itu memampukan kita bertindak dengan bijaksana dan akhirnya menolong kita untuk dapat berhasil. Dan semua ini bukan karena diri kita semata-mata, tetapi sesungguhnya Allah yang turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang Tuhan kasihi. Jadi sekali lagi, 3 hal yang penting bagi kita. Percayalah kepada Tuhan, dan percaya berarti percayakan dirimu. Mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu kemampuan, bakat-bakat yang ada, kembangkan itu secara optimal. Jadikan itu sarana untuk bertumbuh dan berkembang, mengatasi berbagai persoalan hidupmu. Jangan diam pasif dan menyerah sebelum berjuang. Tetapi beranilah maju, jalanilah bersama Tuhan, hadapilah berbagai persoalanmu dengan percaya bahwa engkau bersama Tuhan yang sudah memberikan segala yang cukup bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi diri kita. Yang terakhir, berjaga-jaga senantiasa, waspada. Karena rasa takut yang diberikan Tuhan itu bukan untuk menguasai kita supaya kita tertekan dan terus-menerus ketakutan. Tetapi rasa takut menjadi tanda supaya kita berhati-hati di dalam bersikap, melangkah dan melakukan segala sesuatu dengan lebih baik lagi, dengan perencanaan yang cermat, dan pada akhirnya kita berhasil memiliki banyak hal yang berguna bagi hidup kita maupun bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk dapat keluar dari berbagai tekanan yang dialami karena kita bersama Tuhan. Dan inilah upahnya. Damai sejahteramu, sukacitamu akan dipenuhkan di dalam hidupmu. Hidup yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Hidup yang bebas dari tekanan, bukan instan, tetapi karena mau berjuang, mau mengatasinya dalam penyerahan diri kepada Tuhan yang setia menjaga, menopang, dan menolong kita.
Selamat memiliki keberanian untuk maju mengatasi tekanan hidupmu bersama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Marilah kita bersama mengambil saat hening sejenak. Dan kita masuk di dalam doa tanggapan firman, doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi, Engkau berkenan hadir senantiasa di dalam segala situasi kehidupan kami. Bahkan Engkau bertindak tepat sesuai dengan hikmat-Mu bagi kami semua untuk memberikan segala yang baik bagi kami supaya kami dapat hidup dengan damai sejahtera. Bukan ketakutan yang berkuasa atas kami, tetapi Allah yang berkuasa membebaskan kami dari tekanan hidup ini. Kami berdoa untuk berbagai upaya pelayanan gereja-Mu bagi setiap anggota masyarakat, setiap anggota jemaat dan anggota masyarakat. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, biarlah itu membawa pembebasan dari rasa takut, cemas, kekhawatiran, kebimbangan. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk berani mengatasi segala persoalan. Kami diajari untuk terus maju melangkah, sekalipun jalan-jalan terjal, jalan sempit berliku yang harus kami jalani. Kami percaya Tuhan, sekalipun hidup kami tidak selalu dalam keadaan yang mulus itu, tetapi Engkau memampukan kami dan memberikan kekuatan untuk melangkah senantiasa sampai akhirnya kami tiba pada tujuan akhir kami, yakni tinggal di dalam rahmat Tuhan, dan keselamatan itu kami alami secara sempurna, hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Berkatilah para majelis gereja Tuhan bersama dengan para pendeta, para pengurus komisi, pengurus pepandan dan kelompok, panitia-panitia kerja yang terus melakukan tugas panggilannya sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang terus berharap dan berserah kepada Tuhan dalam seluruh pekerjaan pelayanannya, membangun jemaat ini sehingga memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan kasih yang terus dinyatakan melalui segala hal yang dikerjakan, hingga akhirnya semakin banyak orang mengalami kasih-Mu dan memberi hidupnya dipimpin, disertai dan dibimbing oleh tangan Tuhan yang kuat. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk situasi kehidupan kami yang tidak mudah bersama dengan masyarakat bangsa kami. Kami semua masih sedang menghadapi tantangan kehidupan, adanya wabah COVID-19 yang belum kunjung selesai. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, beri daya imunitas tubuh masyarakat supaya kami semua dapat mengatasi ini, wabah yang saat ini melanda banyak bangsa, dan kami dapat mengatasinya bersama-sama dengan upaya-upaya terus melakukannya, menciptakan obat maupun vaksin, dengan membuat pola hidup yang baik sehingga kami dapat melepaskan diri dari gangguan kehidupan ini yang membuat banyak sektor kehidupan ini sangat terganggu. Kami akhirnya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan karena kami berani bertindak, berani melakukan sesuatu. Bukan karena kami sembrono, tetapi kami tetap percaya akan pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, tolonglah, bebaskanlah masyarakat bangsa kami ini supaya terbebas betul dari pengaruh bencana COVID-19. Dan akhirnya juga kami mohon, saat ini ancaman bencana-bencana alam dihadapi oleh masyarakat bangsa ini, namun Tuhan sudah memberikan kami kemampuan
dan sebuah tradisi yang baik untuk saling bahu-membahu mengatasi dampak dari bencana-bencana yang ditimbulkan oleh alam ini maupun bencana-bencana oleh karena kecerobohan dan kelemahan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami supaya mereka bersatu padu mewujudkan kesatuan bangsa ini untuk membangun seluruh masyarakat bangsa menikmati kehidupan yang makmur, kehidupan yang semakin maju, berkualitas di dalam berbagai bidang, sehingga mampu menjadi berkat bagi banyak bangsa lain, dapat memberikan pertolongan bagi bangsa-bangsa lain yang perlu ditolong. Bapa Surgawi, kami juga berdoa akhirnya untuk pemberitaan Injil-Mu, supaya di tengah-tengah situasi sulit seperti apapun, Injil tetap diberitakan. Pelayanan-pelayanan pengajaran firman Tuhan tetap dikerjakan, dan akhirnya anak-anak Tuhan tetap dibangun iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Demikian juga semakin banyak orang yang mendengarkan sabda Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Bapa di surga, demikianlah kami mengucap syukur untuk semua perkara yang boleh kami alami. Keluarga kami yang sehat, keluarga kami yang disembuhkan, keluarga kami yang diberi kekuatan untuk menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Dan akhirnya Bapa, kami bersama-sama sepakat di dalam nama Tuhan Yesus menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersama menaikkan persembahan syukur kita. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, yang kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan. Jemaat Tuhan, kita menaikkan nyanyian kita, Gita Bakti nomor 84, bait yang pertama dan bait yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Tunjuklah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku,
maksud-Mu. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menaikkan doa persembahan kita. Bapa Surgawi, kami datang kembali kepadamu dengan menaikkan syukur kami dalam rupa persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Bapa, semua yang kami berikan ini sungguh-sungguh karena pemeliharaan Tuhan dalam kami, berkat-berkat yang tercurah, yang tiada batas jumlahnya, yang kami dapat rasakan dan sungguh-sungguh kami terima dengan mendatangkan sukacita dan syukur kepadamu. Karena itu Bapa, kami mohon berkenan Engkau menerima persembahan syukur kami dan menguduskannya, sekaligus menjadikan sarana untuk pelayanan pekerjaan-Mu di bumi ini, sehingga kerajaan Allah hidup dalam damai sejahtera ini sungguh-sungguh dialami oleh banyak orang yang kami layani, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Kami persembahkan kehidupan kami, semua yang dari Tuhan ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kuduskan dan jadikan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri, dan kita akan bersama menyatakan pengakuan iman kita yang akan dipimpin oleh majelis gereja. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mencari
Mari kita bangkit berdiri dan kita terima pengutusan dan berkat. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, majulah senantiasa bersama Sang Juru Selamat. Ia beserta kita baik di lembah gelap, di badai seram maupun di taman bunga yang indah. Raihlah kemenangan dalam kasih-Nya atas segala pergumulanmu di padang gurun dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita mengambil saat teduh dan ibadah usai.